Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Putri Maharani dari Prodi S1 Ekonomi Syariah kelas IKSYA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah. Komite Audit adalah suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus, serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan. Komite audit merupakan suatu komite yang bertugas melakukan audit internal suatu perusahaan. Komite audit diukur berdasarkan keberadaannya di dalam perusahaan. Dalam ruang lingkup Good Corporate Governance, tanggung jawab komite audit adalah untuk menyediakan keyakinan bahwa perusahaan secara wajar patuh terhadap hukum dan peraturan yang berhubungan, mengarahkan dan mengelola usahanya secara etis, dan mempertahankan pengendalian yang efektif terhadap konflik kepentingan antar pekerja dan kesalahan. Ukuran komite audit diukur dengan menggunakan indikator jumlah komite audit yang ada di perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan yang dimaksud yaitu perbankan syariah. Komite audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern. Untuk itu, fungsi audit laporan keuangan menjadi wewenang komite audit. Sebagai penanggung jawab atas audit laporan keuangan, maka anggota komite audit harus independen, objektif, dan profesional dalam mengaudit laporan yang telah dibuat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Tanggung jawab dan fungsi komite audit Bank Syariah. Komite audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam memberikan opini independen mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite audit berfungsi untuk melakukan pengawasan atau efektivitas sistem pengendalian internal audit proses pelaporan keuangan sehingga bank dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Dasar hukum pembentukan komite audit. Pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 55 POJK 3 2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. 2. Peraturan Bank Indonesia nomor 1133 PBI 2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. 3. Peraturan OJK nomor 55 POJK 4 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang pembentukan dan pedoman komite audit. 4. Peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait lainnya. Independensi komite audit. Sesuai dengan piagam komite audit, komite menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan, proses audit internal dan eksternal, serta praktik Good Corporate Governance berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN MUI. DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah maupun bank berkreditan rakyat syariah. Dalam kegiatannya, DPS akan mengawasi sistem manajemen, produk yang dipasarkan, dan pengelolaan dana serta kebijakan investasi lembaga tersebut. Menurut OJK, fungsi pengawas perbankan syariah dibentuk dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik. Hal ini untuk menjamin mekanisme pemenuhan kepatuhan syariah. Lebih jauh, aturan DPS ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah. 1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. 2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. 3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
4. Mengkaji jasa produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN. 5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris DSN, dan bank syariah. Secara rinci, tugas DPS antara lain menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah. Fungsi Dewan Pengawas Syariah. Secara umum ada 2 fungsi DPS. Yang pertama adalah fungsi penasihat. Fungsi ini untuk menjamin berbagai kebijakan bisnis yang dilakukan agar tetap sesuai syariat. Selain itu, Dewan ini juga berfungsi dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada Dewan Syariah Nasional untuk memperoleh fatwa. Meskipun begitu, disampaikan pada DSN untuk memperoleh fatwa. Meskipun begitu, lembaga keuangan syariah juga diarahkan memiliki fungsi audit internal yang fokus untuk memantau apakah suatu kegiatan sesuai dengan syariat. Ada pula pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah dengan auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah. Fungsi lain DPS adalah meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.